Tadi udah dikasih sama Ustaz Sarul, Asrul, Sahrul apa Asrul ya? Sudah. Asrul. Tugasnya buat apa, Pak Di? Apa? Tugas filantropi kurang edar Assalamualaikum. ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Adi. Selamat Waalaikumsalam. siang, Pak Faisal. Eh, ya, silakan. Eh, masih tunggu siapa lagi? Si Baru banyak, Pak. masih banyak ya. Oke, kita sambil nunggu ya. Oke, makasih. Eh, eh, oke, saya share dulu.
Baik, kita mulai ya. Iya, bro. Kita mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Eh, Walaupun dengan sedikit keterlambatan ya. Tadi karena ada tamu tuh dari Yaman itu, ke rektor Universitas Wasatiyah atau Al-Jamiah Al-Wasatiyah Asyariyah, itu dari Seoul di Yaman, berkunjung ke Indonesia. Eh, itu itu menarik juga. Kalau di Indonesia kita baru punya apa namanya, kita punya ide atau program tentang wasatiyah, moderasi beragama. Kalau di sana ada universitasnya yang memang khusus untuk mengkaji apa namanya, mengkaji eh, hal-hal tentang moderasi beragama. Baik, pada siang hari ini kita akan bahas. Saya ingin tanya dulu dari teman-teman, ada yang menyiapkan presentasi apa enggak? Faisal, Ada, Prof. Ada, oh Prof. ada ya? Siapa? Ini sesuai dengan urutan apa boleh mencet, Prof? Boleh juga, bebas saja. Oh, Eh, urutannya kan mau, kalau mau urutan saya dulu ada juga kelompok boleh. sebelum saya itu, Prof. Mm-mm. Ya kan, saya rencananya kita kan tinggal 4 topik ini ya. Iya, Topiknya hari ini kita selesaikan 2, ada 1 dari saya, 1 dari Anda. Kemudian minggu depan kita tampilkan 2 ya, 2 kita presentasikan 2 tema lagi. Ya kan begitu ya rencananya kemarin ya. betul, Prof. Ya, kalau topik, coba saya lihat, coba saya share dulu. Ini kok saya share dulu ya, share. Eh, Mana nih? Udah kelihatan belum? Belum, Prof. Belum, Prof. Belum ya? Kok belum ya? Hmm, hmm, oke, udah? Udah masuk? Sampun. Ya, Prof. Jadi, oke, kita mulai ya. Saya aja mulai dulu ya. Saya mulai agak mungkin lebih Memang, kurang Prof. setengah jam, Iya, kemudian bro. dilanjutkan dengan Anda ya. Baik, tema kita hukum filantropi ya, atau Islamic Philanthropy Laws. Itu yang sementara ini kita punya yang paling kuat itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Itu itu pengembangan dari Undang-Undang 2099 ya. Setelah Habibie naik sebagai presiden, tapi Undang-Undang Nomor tahun 2020 2099 itu dianggap tidak tidak apa namanya, cukup memadai. Maka uh, uh, dari berbagai pihak mengusulkan inisiatif untuk merubah undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Dan eh, sementara kita juga sebenarnya sudah lebih dulu di tahun 2004 itu kita sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 2004 tentang wakaf. Ini dua instrumen keuangan ya Islam yang coba dioptimalkan agar bisa
eh, apa ya tujuannya itu tentang pengelolaan zakat dan eh, secara terintegrasi eh, kemudian menetapkan Badan Habis Zakat sebagai satu lembaga pemerintah yang non struktural. Eh, Dia juga berfungsi sebagai koordinator daripada eh, pengumpulan, pendistribusian, dan pendagangan zakat. Juga apa yang kita kenal dengan LAS. Jadi Undang-Undang Zakat itu meresmikan Basnas dan LAS sebagai dua jenis unit pengumpulan dan pengelolaan dan pendagunaan. Dengan menetapkan prinsip-prinsip yang profesional tentunya, amanah, akuntabel, demi kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini seperti saya sebutkan tadi menggantikan Undang-Undang 38 tahun 99 karena dinilai sudah tidak relevan lagi dan tujuannya efektivitas zakat untuk pengentasan kemiskinan. Eh, Nah, ini substansi daripada undang-undang zakat. Nah, apa sebenarnya masalah atau konteks lahirnya undang-undang zakat? Nah, kita mungkin sudah dibahas oleh Pak Ridwan sebelumnya ya, saya tidak tahu bahwa ada kesenjangan besar antara potensi zakat yang menurut perhitungan kira-kira 1-2 tahun terakhir ini adalah potensi zakat nasional itu 217 triliun. Sementara apa namanya kemampuan kita untuk mengumpulkan zakat itu baru 1%. Dari potensi itu berarti berapa itu? 27, 21, baru 2 triliun saja yaitu yang berhasil dikumpulkan secara nasional. Kemudian kita berandai-andai bahwa ini bisa kita apa namanya galakkan. Setidaknya mungkin kalau tidak bisa sampai 217 ya kita bisa sampai 50 sampai 100 triliun aja itu lumayan. Emang dengan cara apa ya? Kita bayangkan bahwa mengumpulkan zakat itu ya dengan cara ya kita harus memaksimalkan fungsi lembaga pengumpul pendistribusiannya, terutama yang mengumpulkan. Kayak kira-kira asumsi seperti itu. Uh, Walaupun menurut saya juga tidak selalu tepat. Orang kalau zakat 200 tidak potensi zakat yang tidak sampai bisa dimaksimalkan itu bukan karena masalah tidak ada bas dan las sebenarnya kan bukan ada di situ. Itu ada masalah besar bagaimana orang umat Islam itu memilih attitude-nya tentang uang. Uang itu akan diapakan dan tentu juga menyangkut visi keberagamaan mereka. Ya kan, sikap orang tentang uang dan keberagamaannya. Nah, itu itu juga harus diolah itu, ya kan? Bagaimana orang dibangun kesadaran tentang zakat dan tentang zakat. Itu bukan hanya bahwa karena ini ada zakat yang terkumpul tidak bisa dimaksimalkan. Kita bisa membuat banyak sekali Basnas atau mungkin ribuan las. Apa dengan demikian akan menghasilkan 217 triliun? Belum tentu. Itu belum tentu. Itu yang paling penting adalah etiknya, etosnya. Apalagi masyarakat punya religious ethos dan religious vision yang kuat dan apa namanya cara pandang mereka tentang uang, cara pandang mereka tentang ownership dan harta. Nah, itu kan itu menyangkut behavior. You want to spend or not. Nah, kemudian spending itu dalam konteks umpamanya kebudayaan kita itu apa? Mengeluarkan uang zakat itu dalam perspektif kebudayaan itu apa feedbacknya? Apa yang kamu dapatkan? Ya kan memberi itu tentu di mana-mana di seluruh dunia itu adalah sesuatu yang baik. Tapi eh, bagaimana eh, aktivitas giving itu, memberi itu, zakat itu eh, ada di dalam narasi, dalam wacana, dalam nilai, dalam instrumen, dalam institusi kita berbangsa dan bernegara itu seperti apa. Jadi itu mungkin harus dilihat secara keseluruhan. Bukan sekedar karena, wah ini ndak ada institusi yang mengumpulkan. Jadi dana aset yang besar tapi baru terkumpul satu itu karena institusinya yang lemah. Itu salah satu saja. Salah satu penyebabnya. Tapi undang-undang zakat setidaknya mencoba untuk mengisi salah satu sudut itu, ya kan? Karena asumsinya bahwa manajemen zakat itu terfragmentasi. Jadi dia unit-unit lah tersebar di mana-mana. Dengan ada banyak ratusan atau mungkin ribuan itu lembaga LAS itu swasta dia.
yang beroperasi tanpa standar pelaporan terpadu, tanpa pengawasan, bahkan juga mungkin tanpa apa ya prinsip-prinsip pendistribusian itu seperti apa, accountability, bagaimana melihat uang, bagaimana apa namanya punya nggak umpamanya eh, apa namanya bagaimana punya misi atau visi tentang pengembangan jaringan-jaringan LAS dan lain sebagainya. Nah, ini kesenjangan itu di atas eh, apa namanya itu juga terlihat dalam kesenjangan akuntabilitas, di mana dampak nasional total zakat tidak diketahui dan kepercayaan putih karena akuntabilitas itu juga kepercayaan publik juga ini asumsi ya ini asumsi kepercayaan publik itu juga rendah. Karena sistem akuntabilitasnya mungkin ndak juga belum bagus. Ada lembaga-lembaga LAS khususnya itu yang punya diaudit mereka. Kemudian mereka diaudit kemudian dipublikasikan itu hasil auditnya. Nah, pertanyaan lagi, apakah kalau lembaga zakat kita semuanya diaudit, orang semua mau berzakat? Itu kan masalah etos zakatnya. Itu mungkin akan mendorong sebagian orang yang tidak percaya lembaga berzakat, tapi belum tentu. Itu harus diobservasi betul. Orang mau atau tidak mau itu karena apa? Apa dia tidak di lembaga tidak akuntabel, tapi setidaknya eh, asumsinya bahwa lembaga akuntabel itu lebih memudahkan atau lebih memungkinkan bagi orang untuk mengumpulkan tidak akuntabel. Itu asumsinya seperti itu. Tapi orang mau tidak mau zakat itu adalah satu pertanyaan yang harus diobservasi. Itu tugas daripada teman-teman semua. Nah, seperti tadi kita sebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 38 tahun 99 itu diubah, itu setting sejarahnya, konteksnya melihat perkembangan umat Islam, juga kemampuan fiskal negara yang juga tidak selamanya dari tahun-tahun itu menjadi lebih baik, dari tahun ke tahun menjadi lebih buruk, sehingga mungkin negara juga menganggap bahwa wah ini bagus juga. Kalau dari instrumen pajak itu kita tidak bisa maksimal untuk pembiayaan pembangunan dan pendapatan yang lain, maka ini mungkin religiosity, keberagaman orang dikapitalisasi saja, dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan membantu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dalam warga negara. Jadi sebenarnya aset civil society yang dicoba di hijack oleh negara juga. Perspektif itu ada. Harusnya karena aset civil society umat Islam ini kalau mereka punya lembaga yang kuat, yang bagus, mereka bisa kelola sendiri dan mereka bisa punya statistik sendiri. Mereka bisa punya rumuskan agenda sendiri. Zakat kita mau buat apa? Ya kan kita punya zakat ini. Memang zakat hanya tujuannya pengentasan kemiskinan saja. Ya memang di dalam Al-Quran ada ada apa namanya? Ada asnafnya yang harus diberikan zakatnya. Tapi kan juga ada inovasi-inovasi dan kreativitas baru dalam melihat asnaf. Sehingga mungkin umpamanya agenda pendidikan nasional. Kalaupun orang miskin itu dikasih zakat bukan untuk memberi beras, kasih zakat untuk membantu mereka mendapatkan beasiswa atau like zakat scholarship, membantu mereka untuk meningkatkan pendidikan anak-anaknya, kira-kira kayak begitu, atau keterampilan atau vokasi dan lain sebagainya. Nah, diubah dalam rangka modernisasi dan sentralisasi ya. Dari 38 ke 23 itu modernisasi eh, sentralisasi. Itu asumsi bahwa uang yang lebih sentralistik itu lebih empowering dia. Dia lebih daya dorongnya tuh push faktornya itu kuat sekali untuk pengentasan kemiskinan daripada uang kecil-kecil. Itu menusuk. Makanya itu Danantara itu salah satu asumsinya kayak begitu. Semua uang di mana-mana dikumpulkan. Kemudian digunakan untuk merekayasa proyek-proyek besar nasional. Kira-kira kayak begitu. Mungkin dengan zakat yang terfragmentasi perlu disentralisir sehingga akumulasi kemampuan pengumpulan zakat itu bisa lebih ditingkatkan. Nah, eh, tapi tujuan utamanya adalah
pemanfaatan zakat sebagai instrumen fiskal untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, itu tujuan utamanya. Dan upaya mentransformasi zakat dari apa yang disebut the voluntary unregulated sector menjadi centralized regulatory sector atau model. Dari sektor yang tidak regulated dan dia sifatnya voluntary menjadi satu sektor yang regulated ya dan centralized. Nah, karena ada undang-undang, ada sosialisasi, ada himbauan, orang dihimbau. Ada aspek persuasinya di situ, bukan hanya melulu voluntary. Ya, yang suka, yang rela saja ya silakan. Ya, tapi yang suka rela, tapi yang lain itu tidak didorong untuk berzakat. Itu dengan undang-undang yang baru perubahannya di situ. Nah, dari segi kelembagaannya, undang-undang zakat itu menetapkan adanya satu lembaga nasional karena tujuannya sentralisasi ya dia bikin Basnas. Karena tujuannya juga untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga zakat yang banyak sekali. Atau Basnas juga kan dia ada di pusat tapi juga dia punya cabang-cabang di daerah-daerah yang beroperasi sampai di tingkat kabupaten kota sampai di tingkat provinsi. Ini Basnas ini yang diarah sebagai holding. Tapi juga ada LAS, Lembaga Amil Zakat namanya. Dia swadaya masyarakat, tapi harus berlisensi. Untuk bisa beroperasi itu harus dapat lisensi. Dan juga dengan demikian ada aspek koordinasi ya di dalam undang-undang zakat itu. Dengan cara umpamanya diantara juga pelaporan. Untuk mengatasi masalah fragmentasi data, semua entitas zakat harus melaporkan pengumpulan dan distribusinya ke Basnas. Dan Basnas membuat semacam database nasional yang transparan dan terpadu. Saya belum lihat laporan Basnas terakhir itu berapa kemampuannya. Silakan kalau teman-teman tahu ada berapa hasil 2003. Nah, manajemen zakat dan pemanfaatan, prinsip dan pemanfaatan pengelolaan zakat itu diantaranya adalah berdasarkan pasal 2 bahwa pengelolaan zakat didasarkan pada asas syariat, amanat, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dalam Undang-Undang 23 juga pasal 27 dinyatakan bahwa undang-undang membedakan antara bantuan like direct atau caritas dan zakat produktif. Tujuannya yang dimanfaatkan sebagai modal usaha membantu menerima mustahik mencapai kemandirian. Jadi pemberian zakat itu tidak melulu sebagai direct bantuan langsung saja, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, transformasi para mustahik dari miskin menjadi lebih mandiri. Itu ada semangat di Undang-Undang Zakat yang baru. Kemudian yaitu tadi untuk merubah mustahik menjadi muzaki. Itu tujuan daripada atau spirit daripada Undang-Undang Zakat yang baru. Dengan memberi mereka seperti modal usaha, alat atau pelatihan, dan tidak melulu berupa pemberian tunai yang konsumtif. Oleh karena itu, ada skema-skema kayak keuangan mikro, ada usaha-usaha peternakan atau pelatihan, kejuruan dan lain sebagainya. Itu semangat daripada Undang-Undang Zakat yang baru. Nah, ada juga diatur sanksi-sanksi juga, seperti pasal 38 adanya larangan orang atau organisasi untuk mengumpulkan data atau pendistribusian atau pemanfaat zakat tanpa izin resmi dari Kementerian Agama atau Basnas. Pasal 41 juga menetapkan bahwa bagi yang melanggar pasal 38 itu akan dikenakan denda pidana selama 1 tahun atau denda uang sebanyak 50 juta. Jadi
Eh, kalau satu perspektif zakat yang tradisional itu orang harus berzakat dengan voluntary lillahi ta'ala karena Allah ah, nawaitu ihraza zakat atau zakatil mal lillahi ta'ala. ah, Kalau dia melaksanakan dia dapat pahalanya, kalau dia tidak mendapatkan mungkin kalau dia sudah punya memenuhi syarat dan punya kewajiban untuk melakukan itu ya dia pasti dosa. Nah ini ah, di sini diatur tentang apa namanya eh, tadi tadi yang saya yang sebutkan sebelumnya itu adalah sanksi bagi eh, mereka yang pengumpul zakat yang tidak pengumpul zakat yang tidak punya lisensi ya harus dia harus kena bayar 50 juta ya. Sorry saya agak sedikit. Nah, pasal 22 itu mengatur tentang setiap zakat yang dibayarkan kepada Basnas atau LAS eh, itu memiliki eh, apa istilahnya dapat dipotong dapat digunakan untuk dipotong dari penghasilan kena pajak. Saya kira teman-teman kan kalau ngisi laporan pajak setiap tahun itu kan ada kalau kita punya bukti bayar zakat itu bisa juga dilaporkan situ dan di bisa digunakan untuk mengurangi apa namanya pajak yang kita harus beban pajak yang kita harus bayarkan. Pengurangan ini berlaku dengan cara mengurangi penghasilan bruto wajib pajak sebelum tarif pajak ditetapkan. Eh, Kemudian, tapi ada kewajiban administrasinya, wajib pajak itu wajib melampirkan bukti setor zakat. Ya, kalau ada bukti setor zakat, berapa jumlahnya, nanti tidak tinggal dilaporkan di situ, nanti sistem secara otomatis akan mengurangi itu. Dari umpama, saya tidak tahu persis hitung-hitungannya, umpamanya dari zakat yang Anda bayarkan, umpama 10 juta, 15 juta, kemudian eh, kewajiban pajak Anda tuh berkurang. Eh, itu sebagaimana nanti dilihat dalam laporan pajak Anda. Nah, ada juga konteks makosid syariah di sini bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menghindari beban ganda dalam konteks memberi keringanan atau tax based reduction ini untuk menghindari beban ganda membayar zakat dan pajak negara sehingga meningkatkan partisipasi publik di saluran resmi ini. Jadi orang lebih kadang-kadang kan kita memberi zakat secara personal, kalau itu kan tidak bisa dilaporkan, ya kan tidak ada bukti setornya, interpersonal pajak zakat kayak gitu nggak ada bukti setornya. Kalau 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 apa namanya dengan menyetor ke lembaga-lembaga resmi yang punya lisensi BAS, LAS dan sebagainya, nanti itu dapat digunakan sebagai apa namanya pengurang kewajiban pajak kita. Nah, ini juga sebenarnya dulu tahun 90-an itu sempat didiskusikan ya, ini perjuangan terus-menerus sehingga akhirnya pemerintah mau menggunakan ini karena sebenarnya pada dasarnya pemerintah itu tidak ingin juga kewajiban pajak orang itu berkurang. Ya kalau mereka pada dasar kan pemerintah mau ya kamu bayar pajak, kamu bayar zakat. Itu dua hal yang berbeda dalam beberapa waktu lalu itu kan juga tahun 92-an itu juga ada perdebatan kayak Masdar Farid. Masdar Farid itu yang ahli zakat dan pajak itu punya pandangan kira-kira bahwa
apa namanya eh, eh, hmm, pajak ya pajak, zakat ya zakat. Tapi ada orang yang punya pandangan bahwa ya kalau sudah bayar zakat harusnya tidak perlu bayar pajak. Nah, orang Islam pingin ya kalau saya bayar zakat tidak usah bayar pajak lagi. Nah, itu negara tidak mau kan kayak begitu. Tapi negara akhirnya bermurah hati, ya udah. Kalau kamu bayar zakat, kasih tahu itu laporannya, nanti kita hitung-hitung. Dia bisa mengurangi, tapi dia tidak bisa menghilangkan kewajiban pajak Anda sebagai warga negara. Nah, saya kira dilihat dari tujuannya di awal pembentukan undang-undang ini, bahwa ini untuk membuat agar pengelolaan zakat Indonesia ini lebih integrasi dengan adanya Basnas dan LAS. Kemudian ada pengaturan tentang insentif, ada pengaturan juga tentang sanksi-sanksi. Ini terlihat bahwa apa namanya undang-undang zakat ini eh, dapat kita anggap sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan pajak nasional kita. Dan itu terbukti, saya tidak punya statistiknya dari tahun ke tahun beberapa peningkatannya, tapi itu terbukti ada peningkatan dari tahun ke tahun. Eh, Walaupun ini masih harus ada upaya terus-menerus. Jadi dari segi institusional pengelolaannya ada lembaga resmi di nasional dan di ada lembaga yang diklaim oleh negara sebagai atau dimandatkan untuk melakukan tugas-tugas itu walaupun dia non struktural yaitu Basnas, tapi ada LAS juga, partisipasi civil society juga diikutkan. Eh, Ya lumayan terintegrasi tapi kan belum sepenuhnya terintegrasi, dan ada insentif-insentif yang diberikan itu lumayan maju. Namun sama tetap saja bahwa itu sudah sejak 2011 instrumen itu harusnya Anda mungkin hitung lagi sebelum dan setelah ada undang-undang ini kemampuan pengumpulannya berapa. Kalau dulu disebut ada banyak sekali potensi zakat ratusan triliun tapi kemampuannya cuma 1%, sekarang kira-kira kemampuan dengan undang-undang zakat itu berapa persen meningkat? Ya, saya nggak punya data di sini. Coba mungkin Anda bisa bertanya ke atau bisa riset atau ya mungkin dari informasi dari mana saja berapa, ini juga bisa jadi pertanyaan di ujian ini, seberapa besar undang-undang zakat bisa jadi instrumen untuk meningkatkan kemampuan kita mengumpulkan zakat dari tahun ke tahun, kira-kira seperti itu. Walaupun belum maksimal, tapi undang-undang ini lumayan lah. Tapi sekali lagi bahwa kalau isu aset dan apa istilahnya itu em, bukan aset namanya, kalau antara potensi itu dan gap dalam hal kemampuan kita mengumpulkannya tidak semata-mata karena ketidakhadiran institusi yang profesional, bukan hanya itu, tapi lebih kalau menurut saya pada etos kita, etos ekonomi kita, etos religiusitas kita, etos keagamaan kita, eh, seberapa besar eh, atau bagaimana nilai-nilai dalam satu masyarakat itu mendukung suatu perwujudan pengumpulan data atau perwujudan kecintaan passionate mereka pada zakat. Itu lebih pada aspek etosnya kalau menurut saya, bukan pada yang terpenting di situ, bukan pada aspek lembaganya yang lemah atau kurang transparan. Nah, walaupun itu memberi sumbangan juga, memberi kontribusi besar. Coba kalau kita lihat, umpamanya di dalam tradisi Muhammadiyah itu lebih transparan, lebih terbuka. Itu juga membantu orang untuk
mengumpulkan data. Tapi lebih dari itu ada etos Muhammadiyah etik namanya, yang orang Muhammadiyah itu berlomba-lomba memberi hartanya untuk dijadikan wakaf, untuk dijadikan zakat. Nah, etos seperti itu, ownership, bagaimana visi melihat ownership dalam satu komunitas, itu yang menurut saya lebih mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah, bukan hanya institusinya. Saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tentu ada banyak hal, ada di dalam pasal-pasal tentang zakat itu, silakan kita bisa lihat. Nah, wakaf, sedikit saya tambahkan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dia itu juga adalah merupakan satu undang-undang tentang zakat, tentang wakaf yang cukup komprehensif, yang didedikasikan untuk mengatasi masalah-masalah wakaf, juga untuk juga menggantikan landscape hukum yang terfragmentasi. Dulu ada di ya bukan saja terfragmentasi sebenarnya, tapi juga landscape hukum yang belum terlalu kuat. Wakaf itu kan hanya diatur oleh instruksi Presiden tahun 1991, ya kan? Itu tidak cukup kuat untuk merevitalisasi ya, atau meningkatkan kemampuan wakaf dalam instruksi Presiden. Disebut juga dalam Undang-Undang Peradilan Agama, tapi itu sebagai materi Undang-Undang Peradilan Agama, bukan bagaimana wakaf itu dikelola dan diolah. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf itu mencoba menggeser wakaf dari fokus yang ritualistik, bahwa objeknya ya masjidnya, ada kuburannya, ada madrasah, menjadi instrumen ekonomi yang dinamis untuk kesejahteraan publik. Meskipun signifikan secara spiritual, aset-aset wakaf ini sering mati secara ekonomi dan membutuhkan biaya pemeliharaan tanpa penghasilan pendapatan. Butuh biaya tapi nggak ada hasil biaya, membiayainya, perawatannya susah sekali karena nggak ada bisa menghasilkan. Nah, Undang-Undang Nomor 41 2004 dirancang untuk memecahkan kebuntuan tradisional itu dengan memperkenalkan konsep wakaf yang baru, ya diantaranya wakes wakaf. Nah, Undang-Undang 41 ini juga menekankan pentingnya memastikan keabadian aset wakaf. Itu sudah pasti, kalau aset wakaf itu kan harus eternal ya. Tapi lebih dari itu, bagaimana agar potensi ekonominya bisa dimaksimalkan. Kira-kira kayak gitu inti daripada Undang-Undang 41 tahun 2004. Ini ada unsur-unsur objek wakaf ya, dan unsur-unsur wakafnya itu ya harus ada wakifnya, ada nazirnya, ada barangnya, ada akad wakafnya, dan ada tujuannya itu wakaf untuk apa. Ini yang menjadi masalah kita kalau wakaf. Orang punya wakaf, dia punya lahan luas sekali, dia bilang ini wakaf, saya kasih buat apa, pesantren. Ya kalau ada orang yang mau bikin pabrik dan pengen pakai itu tanah, itu enggak bisa, itu masalahnya. Umpamanya dia mau sewa itu tanah wakaf itu, saya mau sewa ini tanah wakaf, saya akan produksi, umpamanya pabrik otomobil. Nanti kita lihat nilai aset wakafnya, aset tanahnya ini berapa. Kemudian nanti kita hitung-hitung berapa bagi untungnya. Itu enggak bisa kalau dia udah bilang, nah itu masalahnya. Kalau dia bilang ini tanah buat madrasah, tanah buat masjid, tanah buat kuburan, udah enggak bisa diotak-atik lagi kecuali nazir melakukan perubahan peruntukan wakaf itu. Bukan nazir tapi wakifnya. Ya. Nah, itu yang kedua, yang penting daripada undang-undang wakaf itu, selain untuk merubah atau untuk memaksimalkan manfaat daripada wakaf itu, adalah juga untuk
me- apa istilahnya ya, di apa namanya ya, untuk mengkoordinir, untuk memaksimalkan, untuk merevitalisasi, untuk memajukan secara komprehensif, untuk mengembangkan secara strategis, bukan aja level nasional juga level internasional. Makanya diperlukan itu apa yang disebut dengan badan wakafnya yang diatur dalam pasal 41. Jadi kayak tadi ada Basnas, di Undang-Undang Zakat, ada Laslas, sekarang BWI, untuk wakafnya, body yang betul-betul memikirkan terus-menerus adalah ya Badan Wakaf. Walaupun saya dengar-dengar juga sumber pendanaan dan pengelolaan wakaf itu, BWI itu juga tidak mudah, itu karena bergantung pada pemerintah juga. Jadi itu masalah keumatan kita kalau civility kita, civil society tidak bisa bekerja secara mandiri. Walaupun memang untuk memaksimalkan fungsi instrumen-instrumen atau institusi agama itu memang kita butuh pemerintah. Tapi kalau NU dan Muhammadiyah bisa bersatu dan mendirikan lembaga badan wakaf Indonesia umpamanya, dengan pengelolaan dan manajemen yang disepakati bersama, itu mungkin juga menarik itu dan bisa apa namanya, menggunakan aset-aset umat sebagai modal pengembangan dan pengelolaan badan wakaf itu. Negara, kalau kita bergantung pada negara dan negara tidak punya alokasi yang cukup karena yang harus dibiayai oleh negara itu banyak sekali, nah itu seringkali menjadi hambatan. Tidak bisa, saya dengar pembiayaan BWI juga tidak mudah itu. Nah, kira-kira kayak begitu. Nah, tanggung jawab utama BWI itu kira-kira itu memberikan bimbingan yang komprehensif, tentang pengawasan yang ketat kepada nazir untuk memastikan administrasi aset wakaf itu betul-betul betul profesional, dia transparan dan akuntabel. Mengembangkan dan menerapkan strategi pengembangan wakaf nasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pertumbuhan dan mengatur perubahan, pertukaran, dan penjualan properti wakaf, memastikan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip wakaf dan prosedur hukumnya, merumuskan dan menyajikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah mengenai peraturan perundangan, regulasi kalau ada perubahan-perubahan yang diperlukan, memelihara secara nasional aset wakaf dan status pengelolaannya yang komprehensif untuk peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi nazir untuk meningkatkan keahlian profesionalisme di dalam pengelolaan wakaf. Intinya secara strategis BWI perannya penting sekali dalam mengubah wakaf dari praktik filantropi yang terfragmentasi dan terlokalisasi menjadi instrumen ekonomi nasional yang terkoordinasi dan efektif. Saya dulu pernah sampaikan bahwa di dalam riset saya dan teman-teman itu di tahun 2004 aset wakaf nasional kita itu 500 sampai 600 triliun. Itu kita melakukan survei nasional itu, eh, mengidentifikasi objek-objek ya, sebentar ya, objek-objek wakaf kita, tanah, masjid, madrasah, sawah, apalagi aset-aset wakaf lah, semua itu kita identifikasi dan temukan itu 500 triliun. Itu 2004. Sekarang menurut Ketua BWI-nya Prof. Kamarudin Amin itu aset wakaf kita 2000 lebih. 2000 triliun lebih. Coba ini kalau kasih orang ahli manajemen atau ahli apa ini yang bisa mengelola. Terus ada konsultan yang mengelola, melihat asetnya itu di mana, apa problematikanya dan bagaimana mendayagunakannya. Itu mungkin bisa bisa lebih bagus daripada
dikerjakan oleh orang-orang BWI. Ya, ini memang kecuali memang orang-orang BWI para konsultan. Kalau mereka orang-orang yang punya pekerjaan di mana-mana dan hanya ditugaskan untuk mengurus BWI, itu juga tidak mudah itu. Tapi fungsi BWI tentu strategis. Juga tujuannya untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip Islam tradisional dan kerangka pemerintahan modern, regulasi modern, kebijakan modern yang relevan. Tentu butuh butuh pemikiran-pemikiran, butuh ijtihad-ijtihad. Contohnya kalau peruntukan wakaf itu mau diubah, sementara yang wakifnya udah meninggal, itu gimana itu? Itu padahal ada kebutuhan keumatan yang penting, umpamanya ada mau didirikan satu apa namanya, umpamanya eh, apalah, didirikan kampus atau mau didirikan pusat ekonomi, umpamanya padahal wakafnya ditujukan untuk kubur. Nah, itu bagaimana itu perlu pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan dan untuk tentu pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, kemampuan sumber daya dan khusus sustainability yang berkelanjutan ya, pembangunan masyarakat yang berkelanjutan di Indonesia saya kira. Saya kira itu perlu nanti ada pendalaman silakan. Itu dari saya untuk wakaf dan zakat nanti PowerPoint-nya saya serahkan. Tidak semua saya bisa presentasikan, nanti saya serahkan ke Anda. Silakan teman yang udah siap untuk presentasi. Silakan kawan-kawan dari kelompok satu mungkin barangkali mau ini. Silakan ini eh, kelompok satu apa topiknya? Wah, politik filantropi Islam di Indonesia yang Wah, saat itu ya itu bagus sekali. Silakan. Saya stop sharing dulu ya. Pak Mezar, Pak Sahrul, Pak Arif Hamzah, Pak Abu Rizky. Silakan. Ustaz Faizal, kalau bisa didahulukan aja, kita pekan depan aja Ustaz. Oh, gitu. Oke. Ya, Baik. Kita pekan depan Ini ya. iya. Soalnya ini apa ya sebetulnya berurutan itu. Kalau langsung kedua sebetulnya apa namanya eh, Balik. kurang iya kebalik Caranya karena kebalik. iya itu begitu. Walaupun kelompok kami insya Allah udah siap ini. Gitu. Gimana, Prof? Boleh kayak gitu, Prof? Atau gimana, Prof? Sejarah dua dulu baru satu ini. Iya. Nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Nggak salah, Prof ya. Nggak penting itu. Nah, oke, Nggak siap. masalah, boleh aja. Iya, Bulak iya. balik itu boleh. Kan ilmu itu kan yang olah kan kita di otaknya. Siap. Ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hmm. Izin kawan-kawan, ya ini harusnya kelompok satu ini, ujung-ujungnya kelompok juga. Ya, baik kawan-kawan, izinkan kami dari kelompok dua ya, ingin menyampaikan eh, politik filantropi Islam di Indonesia part 2 sebetulnya. Ini institusionalisasi dan negara eh, Ormas ya, 1970 sampai 1998. Kelompok kami ini ada saya pribadi, kemudian ada Ustadz Asrul Siregal, ada Ustadz Adi Hamid Fuadi dan Ustazah Anisah Indah Lestari. Mungkin nanti kita akan bergantian untuk memaparkan isi dari presentasi kami di sini. Ya. Latar belakang historis periode kedua ini, periode gelombang kedua ini berlangsung di masa Orde Baru. Itu sekitar di bawah pemerintahannya Presiden Soeharto. Pada masa ini memang negara itu bersikap curiga terhadap politik Islam, ya, terutama setelah pengalaman konflik politik pasca 1965. Jadi kita tahu betul ya sejarah Indonesia di sini mengalami sedikit sejarah kelam ya, ya di mana di 1965 itu ada yang dikenal dengan G30 SPKI, pengkhianatan yang terjadi di Indonesia. Maka di masa setelah itu
yaitu Orde Baru, kepemimpinannya Presiden Soeharto, pemerintah bersikap curiga terhadap politik Islam. Khawatir kejadian lagi seperti G30 SPKI. Ini berakibat ekspresi Islam dalam bentuk politik itu pastinya dibatasi. Kita Islam itu untuk berekspresi dibatasi. Bahkan kita tahu betul ya, di zaman itu ada partai, hanya tiga partai. Ada apa namanya? Ya dulu sih sebetulnya saya nggak tahu yang ini ya. Yang saya alami itu partainya tiga, yaitu P3, PDI dan Golkar gitu. Golkar nomor 2, PDI nomor 3 gitu. Jadi sampai dari dulu 1, 2, 3, 1 P3, kemudian Golkar dengan PDI. Sampai ada lambang metal itu kan lambangnya PDI gitu. Ya. Nah, otomatis di sini ekspresi Islam dalam berpolitik ini cukup dibatasi ya. Tapi uniknya ekspresi Islam dalam bentuk sosial dan filantropi justru malah difasilitasi. Kenapa difasilitasi? Karena pemerintah ketika itu menganggap filantropi Islam, yaitu zakat, infak, sedekah wakaf itu dipandang negara sebagai sarana aman. Ya, kenapa aman? Ya cukup menguntungkan bagi negara karena filantropi Islam ini bisa menjaga stabilitas sosial, ya bisa mengurangi kemiskinan, ya, dan juga menghindari mobilisasi politik Islam kan waktu itu sempat kemiskinan luar biasa, ya. Walaupun di 98 pun juga akhirnya kejadian lagi kan krisis ekonomi kan itu, ya. Tapi dulu di zaman Soeharto ini cukup difasilitasi terkait tentang filantropi Islam, ya. Dan ini pun juga menguntungkan pemerintah karena dengan adanya filantropi Islam di Indonesia itu bisa menghindari mobilisasi politik Islam. Jadi Islam itu adem ayam aja, ya. Dan saya cukup merasakan dulu waktu kecil eh, kita nih mengekspresikan Islam itu luar biasa. Bahkan takbiran itu benar-benar difasilitasinya di Jakarta. Itu mesti malam takbiran Presiden Soeharto itu mukul beduk gitu di Monas dan itu lambang kita orang Islam merasa seakan-akan itu Islam itu jaya di saat itu. Dan ternyata ini bagian dari filantropi Islam juga, ya, dalam bentuk itu. Nah, dengan demikian sebetulnya filantropi Islam di zaman era Orde Baru ini tidak netral secara politik, tapi ya tetap diarahkan dan dikontrol. Ada tidak bisa kita sembarangan, serampangan tidak bisa. Ciri utama politik filantropi Islam ini ada 3, yaitu ada intervensi dan regulasi negara. Di mana filantropi Islam, ya, eh, di zaman Orde Baru itu negara mulai masuk dalam pengelolaan filantropi Islam meskipun belum seformal era reformasi. Negara berusaha untuk mengatur, ya, filantropi Islam ketika itu. Ya, negara mendorong agar zakat dan kegiatan sosial Islam itu mendukung pembangunan nasional. Nah, itu kan bentuk salah satu intervensi ya. Walaupun positif juga ya. Kemudian tidak menjadi alat perlawanan politik. Nah, ini jelas dibatasi, jangan sampai filantropi itu menjadi. Halo? Ya, gimana? Gimana Bu Hanum? Lanjut. Lanjut ya, oke. Jadi ini filantropi diarahkan supaya tidak menjadi alat perlawanan politik, ya. Kemudian juga berada dalam jalur birokrasi dan pengawasan. Jadi tetap diawasi oleh pemerintah, tapi tetap filantropi Islam itu berjalan gitu lah. Diharapkan cuma intinya satu sih di poin nomor 2 itu tidak menjadi alat perlawanan politik. Nah, maka filantropi Islam ketika itu menjadi bagian strategi depolitisasi Islam. Jadi supaya Islam itu tidak sibuk dengan politik, maka filantropinya diberikan uh, jalan lah ya, dimudahkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri kedua, institusionalisasi filantropi. Di mana filantropi Islam tidak lagi sepenuhnya bersifat personal tradisional, tetapi mulai
dikelola oleh yayasan. Nah, jadi dikelola kan di zaman ini sudah mulai ini berbasis organisasi, memiliki struktur administratif. Ya. Ini menjadi cikal bakal lahirnya lembaga zakat modern di era berikutnya. Ya, artinya ada nilai positif lah dari sini, di mana ketika filantropi Islam itu diberikan jalan, dimudahkan, maka itu pun juga berefek positif ya buat filantropi Islam, di mana ini menjadi cikal bakal lembaga zakat modern. Hmm. Kemudian ciri yang ketiga itu pendekatan karitatif. Ya, bantuan yang diberikan masih dominan bersifat santunan, bantuan konsumtif, respon darurat. Ya, belum banyak program pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Jadi hanya apa namanya sifatnya sementara saja. Itu begitu. Monggo Pak Nur Syahrul, Pak Asrul, Mama Pak Asrul, Ustaz Asrul, monggo. Tadi sih bilangnya agak sedikit izin. Pak Asrul atau Ustaz Adi dulu? Oke, saya dulu ya. Ini karena saya di ruang takmir mau azan ini. Oke, Oke, peran oke, politik oke. Ahlan, ahlan, ahlan. filantropi Islam. Oke, pertama adalah peran dari negara, negara, negara pada apa era Orde Baru memanfaatkan filantropi Islam sebagai alat kontrol sosial. Ini salah satunya ya Ormas Muhammadiyah yang sering apa dianggap diuntungkan ya ketika eh, eh, pada era Soeharto karena kedekatan Soeharto dengan saat itu Pak A.R. Fakhrudin ya. Dan itu dengan beberapa waktu yang lalu ya, munculnya sebuah riset dari seasia.com yang menempatkan Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan terkaya nomor 4 itu dicibir karena eh, bantuan Orde Baru ketika masa Soeharto. Dan adalah sebagai penopang pembangunan baik bidang pendidikan, kesehatan, dan juga sebagai media integrasi umat Islam ke dalam ideologi negara. Di sini pemerintah memberikan ruang bagi kegiatan sosial keagamaan selama tidak menentang kekuasaan politik. Nah, ini luar biasanya Pak Harto ya. Kemudian yang kedua peran ormas Islam. Yang ormas Islam belum tadi. Belum, Organisasi Pak. Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU memainkan peran yang signifikan ya dalam era Soeharto atau Orde Baru. Pertama, terus nggak hanya pendidikan, baik itu dalam bentuk madrasah, sekolah maupun pesantren. Kesehatan, ya rumah sakit, klinik, gila ini Muhammadiyah ya. Kemudian juga kesejahteraan sosial, panti asuhan, dan santunan. Ormas Islam menyesuaikan strategi dengan konteks politik ya, menguatkan Islam sosial ya, bukan eh, Islam politik. Next. Bentuk dan pola filantropi Islam. Pertama, bentuk filantropi. Filantropi Islam pada Orde Baru ini meliputi SIS, zakat infak sedekah, wakaf, ya, tanah, bangunan, lembaga pendidikan, serta santunan sosial pada anak yatim dan fakir miskin. Dan pengelolaannya melalui masjid, yayasan sosial, dan lembaga milik ormas Islam. Dan adapun pola filantropinya, pola yang dominan pada gelombang kedua adalah karitatif konsumtif ya. Bantuan langsung dan jangka pendek ya. Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua terlembaga, terinternalisasi namun belum profesional ya. Sudah berbentuk organisasi dan administrasi serta manajemen masih sangat sederhana. Yang ketiga top down dan
geopolitatif, arah kegiatan sejalan dengan kebijakan negara ya, inline dengan kebijakan negara. Menghindari kritik atau mobilisasi politik. Dan keempat, berbasis ormas keagamaan Muhammadiyah dan NU sebagai aktor utama yang digandeng oleh Soeharto ya dalam rangka ya mungkin ada kepentingan politik. Mungkin next yang selanjutnya Bu Anissa atau Satu lagi, Zat. Nanti satu selanjutnya lagi. Saudara Anissa. Baik. Kemudian apa dampak politik filantropi Islam? Pertama, filantropi Islam menjadi aman secara politik ya, yaitu terbukti ya. Soeharto jadi presiden terlama dan umat Islam menjadi apa ya lebih concern ke masalah filantropi. Kemudian yang kedua, negara memperoleh legitimasi sosial ya lewat apa penguatan filantropi di Orde Baru. Kemudian yang ketiga, umat Islam memperoleh ruang sosial ekonomi, tapi tidak ruang politik yang luas ya. Kemudian yang keempat, terjadi pemisahan tugas antara Islam sosial dan Islam politik. Ya. Di sini filantropi berfungsi sebagai katup pengaman politik antara negara dan umat Islam. Ya. Ya. Nah, lebih khusus adalah kelanggengan kekuasaan Orde Baru. Oke. Baik, 8. Saudara Anissa, Ahlan, Saudara. Baik Ustadz. Kami lanjut, Prof. Izinkan kami melanjutkan dari slide yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, ini untuk sekarang untuk posisi gelombang kedua dalam sejarah filantropi Islam. Di situ kita, kalau kita bandingkan dengan periode lain, jadi gelombang kedua ini khususnya di sini memang kita akan melihat ada masa transisi penting di antara gelombang satu. Yang pertama gelombang satu kita bisa melihat adanya tradisional, masih nampak tradisional dan juga individual. Sedangkan di gelombang kedua ini kita sudah melihat mulai nampak yaitu sudah terlihat adanya kelembagaan dan ada kontrol negara di dalamnya. Sehingga di gelombang ketiga ini sudah terlihat adanya profesionalitas dan juga modern dengan regulasi formal dan juga seperti yang mana kita mungkin bisa mengetahui bersama bahwasanya sudah ada undang-undang zakat. Nah, jadi masa ini sebenarnya menjadi jembatan menuju yang namanya sistem filantropi Islam modern di Indonesia. Nah, selanjutnya, dan untuk secara keseluruhan, di kesimpulan ini kami menyimpulkan bahwasanya masa Orde Baru khususnya, filantropi Islam ini berfungsi sebagai strategi politik yang mana halus antara negara dan umat Islam sehingga negara memanfaatkannya untuk menstabilkan kondisi sosial dan menekankan potensi politik Islam. Sementara memang ormas Islam menjadikannya sarana bertahan dan berkontribusi bagi masyarakat. Nah, karena itu kita mengambil kesimpulan bahwasanya filantropi Islam di masa ini bersifat karitatif, depolisitatif, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional, menjadikannya aman secara politik, tetapi sebenarnya efektif secara sosial. Nah, itu highlight-nya. Sehingga kesimpulan ini kami dasarkan pada beberapa karya ilmiah yang memang kami rujuk. Sekian, terima kasih untuk presentasi kami seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, silakan dibuka forum tanya jawab mungkin bila ada yang mau didalami. Silakan. Berarti minggu depan kita punya 2 kelompok lagi ya. Saya udah bilang ke Pak Farhan, Pak Fandi, bahwa kita akan selesaikan perkuliahan minggu depan. Ya. Artinya kita hitung 2 pertemuan ya. Setuju ya? Iya, Prof. Ada keberatan nggak? Tidak, Iya, Prof. insya Allah. Siap. Oke, Anda harus setuju ya. Kayak ini hari ini dua topik kita hitung presensinya 2 pertemuan. Ya,
nanti minggu depan dua kelompok, dua pertemuan lagi kita hitung ya, jadi 7, kita udah memenuhi kebutuhan kita. Nah, nanti kita UAS, UTS-nya, suratnya, nanti saya koordinasi sama Pak siapa Ridwan untuk membuat soal UAS-nya seperti apa. Bisa jadi soal UTS beliau yang buat, ya bahan yang dia sampaikan, UAS-nya ya saya yang buat berdasarkan bahas yang saya sampaikan. Mungkin kayak gitu ya, biar cepat pada minggu depan kita tidak terlambat mengikuti jadwal perkuliahan dari prodi ya. Saya kira gitu. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Tadi bagus ya soal Orde Baru itu ya. Itu depolitisasi Islam, itu manfaatnya besar sekali bagi umat itu. Ya, depolitisasi Islam itu efeknya itu adalah penguatan Muslim sebagai masyarakat sipil, penguatan dakwah, penguatan institusi, pertumbuhannya luar biasa. Institusi pendidikan tinggi, dasar, menengah, pesantren. Cuman memang dari aspek ekonominya saja ya yang kita masih melihat umat Islam masih harus berpikir serius untuk bagaimana keuangan dan ekonomi umat ini betul-betul bisa diberdayakan. Itu harus dipikirkan itu. Dalam konteks ini ya filantropi itu bisa memainkan perannya. Nah, belajar dari Soeharto itu seolah-olah kita merasa ya sudahlah, itu aspek kekuasaan kita lupakan saja. Seolah-olah seperti itu, karena dampaknya bagi kita besar juga dengan umat Islam tidak ikut-ikutan dalam kekuasaan. Tapi juga belum tentu benar juga, karena kalau politik dan kebijakan dikelola oleh orang-orang yang tidak punya referensi keislaman yang baik, itu ya seperti yang terjadi saat ini. Walaupun mungkin aktor-aktornya Anda lihat seperti yang terjadi di Sumatera, itu apa namanya, pengerusakan hutan umpamanya, kemudian kesenjangan antara sektor, kemudian bahkan antara etnik, ya kan. Kesenjangan kita ini menurut Pak Yusuf berbahaya sekali karena dia mempolarize dua etnik according to religious line. Jadi yang kaya etnik A dan agama A, yang miskin etnik B, agama B. Kira-kira menurut Yusuf kalah. Ini bahaya sekali karena di tengah apa namanya proses depolitisasi Islam yang dilakukan oleh Pak Harto dulu, dan dia juga yang melakukan Islamisasi. Pak Harto juga punya kontribusi bagi Islamisasi. Masjid itu kontribusinya luar biasa, Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, dan pengenalan Soeharto ke Islam itu sebenarnya sudah sejak tahun 1970-an. Ada satu tokoh yang mungkin kita jarang dengar yang kontribusinya ke spiritualitas Pak Harto itu cukup besar, yaitu Abah Anom. Anda pernah dengar kan Abah Anom Tasik? Abah Anom itu dulu guru spiritualnya Pak Harto sejak tahun 70-an. Nah, jadi ya karena dia kebatinan ya Pak Harto ya, kejawen. Jadi pendekatan ke Islamnya itu lebih memilih pendekatan yang lebih sofistik kan. Makanya dia lebih suka dengan cara keberagamaan. Kalau kelompok-kelompok tarekat dan tasawuf itu seperti tarekat Qadiriyah Naksabandia, itu yang dibina oleh Abah Anom. Abah Anom seringkali itu pula masuk ke istana untuk memberi apa namanya arahan-arahan spiritual kepada Pak Harto itu tahun 70-an. Dan ini saya wawancara langsung dengan sahabat dekatnya Abah Anom, namanya Abah Aus. Itu Abah Aus itu dia bilang Pak Harto itu
apa namanya sangat tertarik dengan spiritual Islam, ya karena mungkin juga dasarnya juga dalam spiritual Jawa juga. Dan setelah dia dekat dengan Abah Anom itu, orang-orang dekat Pak Harto itu mulai berkunjung dan mulai pelajari Islam secara baik. Mereka mulai sholat secara diam-diam karena dulu kan menunjukkan diri dengan identitas keislaman kan dulu kan masih aneh lah. Orang tiba-tiba sholat di kantor tahun 70-an itu ya itu jarang sekali karena instansi-instansi pemerintahan kebanyakan dipimpin oleh jenderal-jenderal, kemudian menteri-menterinya itu ya kebanyakan orang-orang non-Muslim, Kristen, Katolik. Jadi eh, tidak terbayangkan ada semacam satu ekspresi dakwah ya atau dorongan untuk menciptakan satu kehadiran keislaman di kantor-kantor atau kementerian-kementerian itu secara baik itu tidak ada. Tapi orang-orang ini yang dekat Pak Harto, mereka bolak-balik itu ketemu Abah Anom, mereka mulai sholat, mereka mulai mengikuti spiritual, dan itu juga memberi dorongan juga pada Pak Harto bahwa orang-orang dekat dia juga punya kebatinan Islam dan mendorong dia untuk mempelajari Islam terus menerus sampai tahun 80-an dia dengan siapa namanya Pak Qasim Nur Seha, mungkin Anda pernah dengar dulu. Bahkan kedekatannya dengan Habibie juga Habibie gimana pun kan juga orang Sulawesi lah, agak ngerti-ngerti Islam sedikit dia karena banyak bacanya. Dia juga banyak memberi masukan keislaman ke Pak Harto. Jadi eh, you know depolitisasi itu merubah peta sosial kita. Nah, perubahan peta sosial itu mendorong elit politik khususnya pemerintah ini untuk mempertimbangkan kehadiran Islam, mempertimbangkan satu kebijakan yang betul-betul menghitung umat Islam sebagai salah satu komponen penting di dalam masyarakat sebagai middle class. Ya, kan itu depolitisasi tanpa disadari, depolitisasi mendorong lahirnya institusi-institusi Islam secara betul-betul kuat, kemudian juga melahirkan intelektual-intelektual Muslim, dan mereka berpengaruh di mana-mana. Orang kemudian secara berbondong-bondongin belajar agama, mulai masuk Islam untuk mulai memperlihatkan apa namanya identitasnya secara terbuka. Juga tentara-tentara itu, ya kan, proses istilahnya Islamizations from 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 below ini mendorong islamisasi lagi dari atas. Wah, ini kalau Islam udah kayak begini, mereka harus dipertimbangkan di dalam kekuasaan kan kira-kira kayak begitu. Nah, filantropi Islam tumbuh dalam konteks itu. Basnas itu kan basis kalau nggak salah dulu tuh ya, sebelum Basnas itu kan sudah ada, itu didirikan oleh Pak Harto dari tahun 1968 itu. Badan Amil Zakat itu. Sudah ada itu. Sejak tahun 1968. Itu artinya Pak Harto mulai memikirkan instrumen-instrumen dalam umat Islam yang bisa mendukung kesejahteraan sosial umat. Itu perhatian ya. Ya kamu nggak usah ganggu kekuasaan saya, kamu nggak usah main politik lah. Udah kamu urus agamamu aja, sosialmu, kamu urusin institusimu. Akhirnya juga dia mendirikan Badan Bank Muamalat Indonesia itu proses-proses tadi seperti Pak Faisal bilang, wah itu masa-masa apa namanya kayak bulan madu antara Pak Harto dan Islam itu dengan pendirian IJMI dan lain sebagainya. Anda mungkin menyaksikan juga saat itu. Kalau saya ya seumur saya lah, Anda mungkin masih. Tapi bahkan saya mengorganize satu konferensi internasional di Belanda. Kebetulan saya S2 di Belanda dulu, bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-Muslim di sana, lembaga Kristen, Zending House. Kita bikin konferensi nasionalisme dan apa itu saya lupa. IJMI dan Zending House itu di Leiden itu. Jadi ikut juga pengurus itu dan dapat duit juga saya dari itu untuk saya ingat berapa ya, dikasih sama $10.000 kalau nggak salah itu.
untuk penyelenggaraan konferensi itu dikasih sama Pak almarhum Adi Sasono itu orang kepercayaannya Pak Habibie saat itu. Itu menarik sekali. Eh, 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 Cuman kan tumbuh institusinya, tapi bagaimana memobilisasi dan mengkapitalisasi institusi filantropi sebagai instrumen fiskal itu sampai sekarang menurut saya belum cukup maksimal. Di instrumen fiskal itu harus digunakan di dalam perencanaan pengembangan ekonomi umat secara nasional. Itu bagaimana? Contohnya aja, kalau kita punya dana haji itu di akunnya pemerintah berapa ratus triliun, apa skemanya pemerintah menggunakan itu untuk mendorong? Karena APBN, jadi memang dia tidak bisa terlihat ini akan digunakan untuk kepentingan umat secara terlalu terang-terangan. Tapi kan harus ada keberpihakan di situ bahwa ini dana ini digunakan untuk kepentingan umat Islam, pengembangan institusinya, kelembagaannya, dan berdasarkan satu rencana dan strategi fiskal, perencanaan pembangunan nasional yang betul-betul keren. Itu betul-betul terencana, itu kan bagus karena kan pemerintah punya ahli-ahli perencanaan yang bagus, umpamanya bagaimana mendukung peningkatan ke apa namanya pendidikan tinggi Islam sehingga bisa lebih transformatif, umpamanya kayak begitu. Menurut saya belum belum sampai. Jadi zakat dan dana umat lainnya seperti dana haji dan sebagainya bisa menjadi satu instrumen fiskal yang bisa mengempowering. Silakan, walaupun singkat tadi diskusinya, tapi presentasinya, tapi saya kira ada poin-poin penting yang Anda address. Silakan, silakan. Masih ada berapa menit lagi ya? Mau sampai 3:30 atau mau sampai jam 4? Secukupnya, Prof. Hah? Secukupnya. Secukupnya. Eh, Ya, Sepertinya silakan. presentasi sudah selesai itu, Prof. Berapa? Presentasi sudah selesai, berarti 3:30, Prof. Oh ya, silakan. Silakan. Saya tidak mau merugikan Anda ya. Anda harus yang menentukan lah. Oke, silakan. Sampai 3:30 ya. Masih ada 10 menit berarti kita. Prof izin bertanya itu, Prof. Terkait tentang apa namanya tadi yang Profesor sampaikan di presentasi Profesor awal itu, minimnya apa namanya untuk apa ziswaf ya, itu minimnya pemerintah menggalang zakat itu kira-kira ada hubungannya dengan trust isu dengan pemerintah nggak, Prof? Ya karena kan otomatis kayak dana haji aja dipakai kan untuk ini. Artinya tidak ada kejelasan laporan seperti apa dana haji dipakai untuk pembangunan tanpa ada laporan, tidak tanpa ada kejelasan ya bagi masyarakat itu. Itu apa ini juga berefek menjadi trust issue buat masyarakat sehingga akhirnya pengumpulan zakat dari Lasnas sendiri itu cukup minim gitu, Prof. Ya, Ya, atau seperti apa, Prof? ya, kita harus lihat dulu di bagaimana Basnas. Itu laporan keuangan Basnas. Anda bisa cek nggak? Coba Anda bisa cek nggak di Google? Mungkin ada datanya. Laporan keuangan Basnas itu seperti apa dari tahun ke tahun, khususnya setelah Undang-Undang Zakat itu 2011. Itu seberapa signifikan itu tingkat ininya. Saya kira ada peningkatan dari tahun ke tahun kalau menurut saya. Sejauh ini kan belum ada trust issue ya di Basnas ya. Ya mudah-mudahan tidak ada ya. Kita berharap bahwa tidak ada masalah korupsi dan lain sebagainya. Tapi bahwa saya kira uh, uh, dulu kan ada rencana umpamanya pemerintah Jokowi ingin menggunakan itu dana abadi untuk pembangunan infrastruktur atau untuk pembangunan IKN itu kan sempat mendapat perhatian dan protes kan masyarakat itu. Jadi tentu bahwa setiap instrumen fiskal yang berasal dari umat Islam yang masuk di dalam sistem keuangan pemerintah itu kecuali kalau kamu itu betul-betul pemerintahan Islam ya kan, bahwa semua program nasional itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau negara yang Saudi yang hampir semua penduduknya Muslim itu becoming like
ah, bisa menciptakan satu kesan atau kepercayaan lebih kuat bahwa apa yang dilaksanakan atau memang untuk kepentingan-kepentingan nasional, kepentingan-kepentingan umat, walaupun juga eh, tidak belum tentu juga di mana-mana negara itu kan dia menjalankan organisasinya, perencanaannya, tujuan-tujuan pembangunannya atau agenda pembangunan ekonominya kan berdasarkan kepentingan-kepentingan elit juga, oligarkinya dan sebagainya ya kan. Nah, itu membuat saya kira iya betul Pak Faisal itu membuat kalau itu tidak bisa dibereskan dalam konteks sistem bahwa negara harus bisa melaporkan bahwa uang yang dihasilkan dari kas umat Islam betul-betul digunakan untuk sepenuhnya kepentingan umat Islam, bisa dibuktikan dan bisa dirasakan manfaatnya. Nah, itu mungkin orang akan terdorong untuk memberi zakat atau menyalurkan dan ke lembaga-lembaga yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalau tidak, berarti trust isunya masih aja ada. Apalagi kalau kita lihat penyelewengan zakat, pajak dan sebagainya besar sekali, korupsi dan sebagainya, itu masih menjadi masalah nasional. Nah, ini juga menjadi hambatan, akan selalu menjadi hambatan bagi upaya pemerintah untuk memobilisasi umat, walaupun Basnas itu adalah lembaga non struktural, tapi orang yakin bahwa uh, uang-uang yang ada di kantong-kantong seperti itu sewaktu-waktu bisa aja dipakai. Kalau Menteri Keuangan kita kesulitan uang nih mau bayar gaji, dia tinggal ngomong aja kan sama Basnas, kamu ada uang sekian triliun yang saya pakai dulu, nah, kayak gitu-gitu. Saya pakai dulu uangnya. Ya Menteri Agama bilang gimana ada atau Menteri Haji sekarang ya Kementerian Haji ada berapa itu deposito dari orang-orang yang sudah tabung haji bertahun-tahun tapi juga nggak dapat kuotanya itu ada berapa dipakai dulu kan kayak begitu sudah watak negara tuh kan kayak begitu watak negara dan kalau dilihat dari ketidakmampuan negara kita ini untuk bebas dari hutang itu kemungkinan besar apa namanya uh, resources sumber-sumber atau kantong-kantong dana umat yang ada seperti di Basnas atau di dana abadi umat di Kementerian Haji itu kemungkinan besar digunakan dan saya kira orang-orang yang terdidik tahu itu. Orang-orang middle class yang punya penghasilan cukup atau apalagi orang-orang kayanya mereka ngerti sekali. Mereka nggak sembarangan itu. Saya kira gitu Pak Faisal. Itu jadi isu. Kalau kamu punya indeks korupsinya sudah umpamanya angka di atas 9, mungkin orang-orang kan kayak Finlandia indeks korupsinya 9. Kita indeks korupsinya saya nggak tahu yang terakhir berapa. Kalau nggak salah 3. Dari angka maksimal 10. Kalau Norwegia, Denmark, Finlandia itu angka indeks korupsinya kan di atas 9 itu. Berarti tinggi sekali integritasnya. Kalau indeks korupsi kita masih di bawah 5, itu tentu orang-orang kaya akan ragu untuk membiarkan menyalurkan uang mereka. Tetap saja mereka lebih cenderung untuk memberi itu secara interpersonal. Orang-orang dekat mereka, para karyawan yang bekerja dengan mereka, teman-teman mereka yang tidak mampu dan sebagainya itu akan alokasinya ke sana saya kira. Saya kira trust issue menurut saya penting lah salah satu unsur penting di dalam hal ini. Any more question? Mbak Pak Imran, Pak Imran, Pak Arif, Ya, Pak, Prof. Pak Bu Rizky, mana wajahnya Pak Imran nih? Saya kok udah lupa nih. Eh, Pak Abu Umair, dulu ada Sementara hadir Prof, belum ada pertanyaan Prof. ya Makasih. ya
Ya Pak Bumair. Ada pertanyaan dulu kalau nggak salah dari Pak Bumair tentang Amerika yang filantropinya bagus sekali, tapi Anda lihat kalau di posting-posting itu orang-orang gelandangan itu banyak sekali itu. Di pinggir-pinggir jalan orang-orang yang ini eh, ada inkoherensi antara nasional filantropi Amerika itu luar biasa besarnya itu. Tapi juga tidak sepenuhnya bisa menjangkau atau mengentaskan kemiskinan. Juga tidak ngerti saya itu apa masalahnya itu. Mungkin di kebijakan alokasi anggaran mungkin. Kalau orang-orang kaya Amerika itu alokasinya untuk kepentingan kehormatan dan prestisi mereka itu dia kasih di Harvard, di Stanford, di MIT atau di kampus besar itu, kemudian nama mereka terpampang di salah satu gedung, umpamanya Abu Umair Building, Abu Umair Faculty Building itu ya kan, itu menjadi kebanggaan mereka, nama baik keluarga, kehormatan, nempel dia jadi nama satu gedung di kampus yang ternama begitu dengan menyumbangkan umpamanya 20 juta kayak Al-Walid Al-Walid Pangeran Al-Walid itu menyumbangkan 20 juta ke Washington University, kemudian diabadikan nama dalam Al-Walid Center for Christian and Muslim Understanding gitu. Yang salah satu sultan Arab itu yang kaya betul itu. Al-Walid Center for Muslim and Christian Understanding. Al-Walid Talal Jadi bukan, Prof? ada Al-Walid bin Talal Center ya. Al-Walid bin Talal Center for Christian and Muslim Understanding. Itu saya tidak tahu itu lembaganya masih ada apa enggak dulu. Saya kira kalau dia masih jadi donatur di situ masih ada itu lembaganya. 20 juta dia kasih 20 juta juga buat Harvard, gitu. Kenapa nggak kasih buat UI umpamanya ya kan, Universitas Indonesia atau IPB, ya kan? Karena ada hubungan antara apa yang mereka berikan juga dengan bisnis interest, dengan pengembangan dan penguatan bisnis network dan macam-macam ya, kayak begitu. Jadi untuk pengembangan filantropi kita ini tidak melulu dengan undang-undang wakaf dan zakat. Bagaimana kita mengintegrasikan sektor-sektor di mana di situ sektor-sektor ekonomi, bisnis dalam satu konteks tertentu di mana orang kan tertarik dan atraktif untuk memberi dana-dana mereka yang besar di sana. Ya, toh? Bahkan di Cina aja tradisi seperti itu tidak ada itu seperti di Amerika itu. Mana ada coba dan filantropi dari Cina itu kan tidak ada. Yang ada itu dari Amerika Asia Foundation, Ford Foundation itu kan dari filantropi semua. Iya kan? Ada banyak sekali kayak Bill Gates Foundation, macam-macam foundation itu. Ada semua itu di situ Bill Gates. Dan orang-orang kaya itu punya foundation. Dan di tradisi itu tidak ada di Cina. Di Arab ada tradisinya, tapi lebih tradisional. Orang Arab kalau sudah percaya dengan seseorang ya dia kasih aja uang itu ke orang itu. Nah sekarang baru ada Qatar Foundation, itu baru agak sedikit institutionalized ya. Qatar Foundation itu mulai juga melakukan tugas-tugas charity dan tugas-tugas filantropi itu. Udah banyak. Japan Foundation malah ada itu, Japan Foundation. Tapi bukan karitatif dia sifatnya, tapi lebih pada dukungan pembangunan nasional ya, kayak Japan Foundation itu. Ada juga tugas-tugas sosialnya. Nah, saya nggak tahu di daerah kayak Malaysia ada tradisi filantropi kita eh, harus diletakkan dalam kerangka di mana semua pihak-pihak yang memiliki interest untuk terlibat dalam dunia filantropi itu merasa punya privilege.
Kira-kira kayak begitu kan, privilege itu ada kalau di Amerika orang merasa punya privilege, the most apa namanya privilege. Jadi kebutuhan terhadap privilege itu itu tinggi sekali. Kalau kamu hadiri di sebaiknya kan ada itu seat seat khusus buat para filantropis. Di mana-mana kamu dapat para filantropis hadir dalam event-event besar, para filantropis itu punya tempat tersendiri mereka. Jadi privilege itu. Jadi kalau kita kan umat, tapi dia privilege dalam konteks kebudayaan kita kan tidak terlalu ada itu. Mungkin kita perlu bikin semacam umpamanya setiap tahun umpamanya festival atau award buat para filantropis Islam. Itu kan perlu juga. Award-award sekarang kan yang diberikan oleh umpamanya Habibie Center dan sebagainya. Saya Basnas harus bikin award itu umpamanya award bagi para filantropis itu yang dapat yang katakanlah yang menyumbang setiap tahunnya berapa, angka berapa, 100 juta ke berapa, itu diundang dan diumumkan bahwa ini filantropis dan kalau bisa ya tentu dikasih penghargaan yang pantas itu yang rasional. What do you think? Apa cukup sampai sini atau any more question? Ada yang ingin Ya, Prof, bertanya? Silakan. apa Silakan. benar ada anggapan bahwa ketika di Orde Baru Muhammadiyah itu secara finansial lebih diuntungkan daripada Nahdlatul Ulama seperti itu selama Orde Baru. Itu, Prof. Nah, saya tidak punya data apakah pemerintah itu memberi sumbangan kepada panitia kepada Muhammadiyah apa enggak. Saya tidak tahu karena itu enggak saya belum tahu sih. Yang tahu saya tahu ya Muhammadiyah justru banyak di COVID itu banyak ngutangin pemerintah itu rumah sakit dan klinik-kliniknya dan macam-macam itu. Kalau di Orde Baru yang lebih diuntungkan karena dari segi konteks politiknya itu khususnya di tahun-tahun 80-an ketika tokoh-tokoh NU memperlihatkan sikap oposisional yang berlebihan kepada Pak Harto, Gus Dur terutama saat itu. Setiap kali ada oposisi yang berlebihan kepada pemerintah dari tokoh-tokoh yang punya afiliasi di ormas tertentu, pasti Pak Harto akan akan apa nama akan akan merapat ke kelompok yang lain. Dulu waktu Pak Amin Rais di tahun 90-an itu juga memperlihatkan sikap yang oposisional ke Pak Harto kan Pak Harto kan merapatnya ke NU. 80-an Pak Harto merapat ke Muhammadiyah. Jadi kira-kira kayak gitulah. Jadi tapi Pak Harto memang mengidentifikasi diri sebagai orang Muhammadiyah. Saya kira kalau dari segi keuntungan finansial ya saya nggak tahu mungkin kalau ada program-program pemerintah umpama yang memberi BOS kepada sekolah-sekolah swasta, tapi itu kan untuk kepentingan publik. Tapi kepentingan Muhammadiyah secara institusi, so far saya belum lihat sih. Tapi dulu di masa pemerintahan kolonial, menurut profesor saya, itu Profesor Rickleff, Muhammadiyah banyak juga mendapat bantuan-bantuan dari pemerintahan kolonial karena dia memang punya lembaga-lembaga yang juga ikut mendukung program-program pemerintah. Kayak lembaga-lembaga sosial, sebagaimana diterima juga oleh gereja-gereja. Kabarnya Muhammadiyah juga menerima juga itu bantuan, tapi untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan organisasi Muhammadiyah. Saya kira kayak gitu. Gitu Pak Adi. Iya, matur nuwun, Katanya Prof. apa? Saya tahu di Orde Baru. But I don't think so. Nggak ada kedekatan hubungannya istilahnya kedekatan kultural. Tapi apa ada umpamanya Soeharto memberi sumbangan dengan APBN pendirian kampus Muhammadiyah di mana atau saya kira nggak pernah kita dengar itu. Saya kira itu Pak Adi. Iya, matur nuwun, Prof. Ya, sepakat Prof. Itu Gimana? Ayo, ya sepakat ada Prof. lagi? Ini more Pak Imran, Pak Hamzah, Pak Arif. Pak Arif Ya, dari mana nih? Ini di habis mana? Di mana? di kampus Prof. Habis Kampus. ngaji. Maafkan ya Prof.
Hamka Iya, Bro. Jakarta, Oh, Hamka Jaksel. Jakarta ya, Pak Arif Iya, ya. Bro. Kalau Pak Imran, Saya ini, Prof, eh, ngajar-ngajar biasa saja. ya di mana Nah, posisinya maksud saya ini? di Depok, posisi di Depok. Oh, di Depok. Mainlah ke kampus saya. Siap, Prof, siap, Prof. Ah, ya, Baru Siap, Prof. baru pulang dari Saudi, Prof. Beliau. oh baru haji, Enggak, Nah, Prof. baru umroh. makanya tampilannya ganteng banget kan. Ya, ya, emang di Depok. Di mana? Depok sebelah mana? Cimanggis atau? Depok di Toleh Iskandar, Prof. Wah, dekat lah itu berarti kita suka. Itu ada warung Padang di situ tuh apa namanya? Kari Minang itu. Oh iya, betul, Kariminang ada dekat situ. Oh ya, Prof, ya. di mananya, Prof, di situ, Prof? Saya di kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Cimanggis itu. Di UITI. Semanggi situ. Kemarin sama Pak Dekan ke sana, Prof. Ke UII itu. Oh, sama Pak Dekan, Dekan siapa? Itu Pak Arif Rahman. Ah, itu apa namanya? OAD. Oh, ada. Oh, ya, ya. Kok? Oh, kapan kemarin itu? Pas udah cukup lama, Prof, maksudnya. Enggak, Oh udah ya, sekitar oke, oke. saya 1 bulan lah. Ya, ya. Mampir kalau kebetulan lewat ya. Siap, Prof, siap, Prof. Siap. Saya kira cukup ya. Bro, Saya kira cukup teman-teman semua, Bapak-bapak Ibu yang saya hormati. matur nuwun. Ini dua topik kita sudah selesaikan tentang politik filantropinya. Ini kita pendalaman. Ini kan diskusi kita di sini kan terbatas saja. Silakan Anda dalami, Anda pelajari buku-bukunya. Itu ada buku Pak Hilman itu. Buku Pak Hilman itu tentang politik filantropi itu yang Pak Dirjen Haji itu orang Muhammadiyah Melayani itu. umat gitu. Ya ini politik filantropi Islam ini punya Bagus. Pak Hilman. Silakan dibaca. Wakaf dan zakat ada banyak buku tentang itu. Bisa aja pelajari langsung membaca mempelajari undang-undangnya. Nanti kita bisa bertanya juga pasal ini tentang ini kira-kira interpretasi Anda gimana, kelemahannya di mana, bagaimana konteksnya seperti apa. Bisa juga seperti itu. Jadi tujuan perkuliahan kita adalah pemahaman terhadap konten ya, substansi dan konteks. Jadi Anda coba pelajari. Saya tidak bisa presentasikan semua substansinya, terlalu banyak itu undang-undangnya. Undang-undang zakat maupun wakaf itu substansinya banyak. Nanti saya share PPT saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Mudah-mudahan majelis ini memberi manfaat buat kita semuanya, dunia akhirat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Bro. Selamat Jami, selamat Jami. Terima kasih, Bro. Ya, selamat bertugas. Gimana, Pak Arif? Sudah rapi proposalnya? Alhamdulillah. Mohon maaf terlambat tadi. Pak Arif nggak presentasi nih. Makanya kita presentasinya besok ya, Ustaz Abu. Sudah jadi nih, Pak. Oh, tadi udah presentasi ya? Udah jadi, baru Oh, jadi maksudnya. tadi dilewati. Bukan, tapi tadi udah presentasi. Belum, Ustaz belum Abu. di skip tadi. Oh ya sudah kan, berarti Jumat depan ya? Ya, siap-siap. Ya insya Allah, sip. Kita siapin Iya. diri. Makasih Ustaz. Orde Sampai lama jumpa. berarti. Yuk. Mas Hadi, Ya, siap. nanti kuliah 1 kali lagi nggih untuk mata kuliah ini ya? Hah? Pekan depan, Cuma depan doang. Apa? pekan depan Iya, terakhir. Tapi kayaknya pada dirapel. iya. Oh, ngoten. Ya Iya. wis lah. Ya ada baiknya. Siap, siap, siap. Oke. Bu Yeni sehat? Nggih, bareng Oke. sedaya. Oke, saya izin end meeting ya. Maaf.